إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat, melalui para imam-imam kita, melalui para ulama-ulama, sehingga warisan ini semestinya memang kita berebut untuk mendapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya ila nuwarithu dinaran wala dirham." Kami para nabi ini tidak mewariskan dinar maupun dirham. Innama warathu al-ilm. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu saja. Aman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan tersebut. Pagi hari ini kita akan berbicara dan sekaligus mempraktekkan pengurusan jenazah yang kita semua pasti akan mengalami. Entah kita ditinggal mati oleh keluarga kita, anak, istri, saudara, atau bisa jadi kita yang meninggal dunia terlebih dahulu. Karena memang setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kematian itu ada yang datang dengan tiba-tiba. Kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, datang tiba-tiba. Namun kebanyakan kematian itu didahului dengan sakit terlebih dahulu. Sakit ini kah, sakit itu kah. Oleh karena itu, dalam masa sakit di mana orang itu bisa berujung pada sebuah kematian, semestinya memang kita yang menunggu keluarga kita yang meninggal, yang mohon maaf, yang dalam keadaan sakit parah, itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengunjung juga banyak berdoa. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan untuk kita kalau kita mengunjungi orang sakit atau menunggu orang yang sakit, yaitu doa as'alullaha al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, semoga Allah menyembuhkan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini 7 kali kepada orang yang sakit, maka dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu bukan kematian. Kalau kematian tentu saja tidak bisa disembuhkan, akan berujung pada kematian. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hendak meninggal dunia itu punya banyak sekali tanda-tanda. Kita tahu bersama yang pernah menunggu orang yang sakit yang berujung pada kematian. Kalau dari sisi ilmu kesehatan, mana Pak Dokter? Oh, Pak Dokter sudah duluan kayaknya.
Ya jadi saya tidak malu bicara ke Pak Dokter, sudah nggak ada. Biasanya memang detak jantungnya tidak karuan, sudah menurun. Terus kemudian kesadarannya juga menurun. Biasanya para perawat, dokter itu kalau sudah detak jantung turun itu kasih adrenalin, suntik adrenalin. Nah, pada saat itu mungkin kesadarannya akan muncul. Mungkin. Karena adrenalin itu membuat detak jantung itu akan lebih kencang. Pada saat dia muncul kesadarannya, yang harus kita lakukan pada saat itu bukan tanya-tanya warisan, bukan. Segera talkinkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cukup la ilaha illallah. Tak perlu bagian kedua Muhammad Rasulullah, tidak. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan ajak bicara lagi. Jangan ajak bicara. Karena kalau dia bicara yang lain lagi, akhirnya tidak memenuhi persyaratan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalami, siapa yang ucapannya terakhir, ucapan terakhir. Yang kita mau cari ini ucapan terakhir. Sudah diamkan. Kalau dia bicara sesuatu, ulangi lagi talqin. Misalnya dia bicara, nak sini nak, pegangkan tangan saya. Bapak takut, ibu takut. Ucapkan lagi la ilaha illallah di telinganya. Supaya dia mengucapkan akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kalau bisa diobati oleh para dokter, misalnya dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita sudah punya modal yang besar untuk orang yang kita sayangi bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, misalnya orang yang kita cintai meninggal dunia. Apa yang kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali ketika dia meninggal dunia adalah menutup matanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza qubidatir ruh, jika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat maut, tabi'ahul basar, maka pandangannya akan mengikuti ruh itu kemana dia pergi. Badan kita ini sayang sama ruh kita, sehingga ketika dicabut seolah-olah badan kita ini mempertahankannya sekuat-kuatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza balagatit taraqi, jika nyawa itu sudah sampai kerongkongan, wa qila man raq, maka dikatakan, ayo siapa yang bisa menyembuhkan ini orang yang sedang sakit ini. Wal taffatis saqu bis saq, pada saat itu betis sudah bertautan dengan betis. Artinya apa? Tegang, itu tidak punya otak itu tegang sekali. Karena mempertahankan roh yang dicabut. Semua badan-badan ini tegang semua. Dicabutlah sedikit demi sedikit. Karena saking sayangnya kita pada roh kita ini, mata kita akan melihatnya terakhir kali. Diangkat oleh para malaikat. Bisakah kita melihat malaikat pada saat itu? Iya. Orang yang baik, mukmin yang saleh, yang pandai beribadah akan melihat malaikat itu maddal basar, duduk sepanjang penglihatan kita. Bidul wujuh, malaikat itu punya wajah yang putih-putih, ka'annahum syumus, seperti matahari yang bersinar. Banyak malaikat pada saat itu, termasuk malaikat maut yang paling terakhir datang untuk mencabut nyawa.
Namun jangan khawatir. Yang memiliki kesadaran pada saat itu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibisiki oleh para malaikat tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, bergembiralah. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan sorga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk. Sehingga orang yang meninggal dunia itu terkadang ketika dibisikkan demikian, diperlihatkan sorganya Allah Subhanahu wa taala, wajahnya menjadi berseri-seri. Terkadang muncul keringat 1-2 di sini. Itu tanda husnul khatimah. Senang dia. Hutang-hutangnya kalau ada, kalau orang mukminnya insya Allah nggak ada lah hutangnya, sudah diselesaikan semuanya. Mungkin masalah anak istri yang ditinggal barangkali itu terlupakan semuanya. Lebih indah apa yang dia hadapi di depan. Jadi ketika dia meninggal dunia, tutuplah matanya, doakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Setelah itu tutup semua badannya dengan kain. Kalau ada keluarga yang datang melihat dan sebagainya, tidak apa-apa dibuka mukanya. Dicium, tidak apa-apa dicium. Tidak masalah. Tapi setelah itu ditutup lagi. Tutup seluruh badan. Nah, setelah itu kita persiapan untuk memandikan jenazah. Kapan memandikan jenazah yang terbaik? Paling cepat itu paling baik. Langsung bawa. Paling bagus itu kita memandikan langsung segera. Karena kalau otot-otot ini dibiarkan lama akan kaku. Apakah kita perlu sedekapin duluan, Ustadz? Tidak ada perintah dari Rasulullah SAW harus sedekap. Tapi kalau mau disedekapkan juga tidak apa-apa. Disedekapkan saja. Biasanya memang dari rumah sakit itu para perawat dan sebagainya yang mengurus di kamar jenazah atau di tempat pengurusan jenazah siap masuk ke ambulan, biasanya memang diikat langsung sedekap seperti ini. Tidak dibawa ke sana kemari. Karena memang otot-otot itu akan segera kaku sebentar lagi. Oleh karena itu paling bagus memang kita mandikan itu sebelum dia betul-betul kaku. Masih ada lemes-lemesnya sedikit. Jadi jangan ditunda-tunda kalau memandikan jenazah. Nah, sekarang proses pemandian. Sudah ada alat peraga di belakang sana. Kita enaknya di tengah-tengah sini. Gak apa-apa kita berdiri sambil kita sama-sama memperagakan. Cuman yang tidak ada jenazahnya sekarang. Siapa yang akan jadi relawan menjadi jenazah ini? Ya. Siapa yang kita tidurkan di sini ini? Hah? Oh ya, oh ya Allah, Pak Haji ini. Iya, kuat nggak ini ya? Kuat. Sudah dicoba ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Kepala di sebelah sana. Ini sekaligus melatih jiwa supaya siap untuk menerima yang namanya kematian. Ada kain tidak? Oke. Ya. Oke. Anggaplah ini kain batik atau kain apa namanya? Ya. Tutup semua badannya dari kaki sampai muka. Atau kita pakai kain kafan aja kali ya, mohon dibukakan. Nah ini kayaknya juga bagus nih. Ini panjang gak nih? Gak terlalu panjang ini kayaknya. Al-muhim. Wah lumayan nih. Merem. Gak cukup ini kainnya. Baru kemudian setelah itu, nah ini ya kayaknya lebih bagus ini. Iya, enggak apa-apa.
Ya, ya. 2-3 kain tidak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kain kan terlalu tipis-tipis. Kenapa kita mesti tutup? Supaya auratnya jenazah itu tertutup. Karena kita sedang menghormati orang. Ini ketika mau dimandikan. Mau dimandikan, sebelum dimandikan, buka semuanya. Ya, kita tentu sekarang tidak akan praktekkan membuka baju. Ya. Jadi bukain bajunya, bukain sarungnya, di bawah kain ini telanjang. Jadi ini kita harus pinter-pinter. Jadi tidak boleh kita ngintip atau ngelihat sedikit atau masukkan tangan. Ya. Ada kaos tangan. Paling bagus memang kaos tangan yang bentuk handuk, tapi tidak apa-apa. Katakanlah ini kaos tangan yang dalam bentuk handuk. Oh, yang kayak untuk bayi itu. Iya, dalam kayak untuk bayi. Jadi paling bagus memang kita itu menyentuh jenazah memakai sarung tangan seperti itu. Karena kita juga suka tidak langsung disentuh barang-barang yang barangkali menjadi aib. Buka bajunya juga kalau bisa pakai kaos tangan. Dibukain semuanya, sarung dibukain semuanya. Karena pada saat membuka itu kita akan menyentuh barang-barang terlarang. Kadang-kadang nyenggol ini, nyenggol itu dan sebagainya. Jadi pakailah kaos tangan. Supaya menjaga jenazah, juga menjaga kita juga. Hati kita juga terjaga dengan baik. Ya. Kalau tidak bisa Ustadz, maka dibantu ini. Ada yang pegangin, angkat sedikit seperti ini dibantu. Ada 4 orang yang ngangkat. Nah, kita contohin. Mungkin Bapak pegang di sebelah sini. Ya. Nah, ya dikencengin. Kencang seperti ini. Ya, nah ini kan enak ini. Nah, tidak terganggu kita buka apa-apa di bawah sini. Cuma buka aja semuanya. Dan jangan ngintip. Ya. Setelah laki-laki ya Ustaz. Iya, sekarang ini masalah soal laki-laki dan perempuan. Tidak apa-apa turunkan. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Pada hukum asalnya laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, kecuali suami istri atau anak kecil yang belum balik, yang atau belum punya tamyiz, seperti belum tamyiz. Tamyiz itu di bawah usia balik. Tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sekitar usia 6 tahun, 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun itu sudah bisa dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau sudah di atas usia 7 tahun, itu sebaiknya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami istri. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Laustaqbaltu mastadbartu," seandainya saya bisa mengulang kembali apa yang sudah terjadi dahulu. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, niscaya tidak akan ada yang memandikan Rasulullah SAW kecuali istri. Siapa yang memandikan Rasulullah SAW pada saat itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi sebaiknya memang suami memandikan istri, istri memandikan suami. Kalau tidak mahir ya dimandikan oleh orang-orang yang terpercaya dan punya keahlian. Paling penting sifat orang yang memandikan itu terpercaya. Jadi bukan orang-orang yang gampang menceritakan aibnya orang. Kadang-kadang mohon maaf ada sebagian petugas memandikan jenazah di kampung-kampung. Cerita misalnya, waduh saya temukan nya banyak sekali. Di pantatnya saya capek membersihkan. Tanda-tanda apa itu ya? Kan orang langsung berpikiran negatif. Itu tidak bagus. Jangan ceritakan apapun yang kita temui di badannya jenazah. Ya biasalah orang punya kotoran banyak. Karena kita pada saat itu tegang mengeluarkan ruh pada saat itu. Apa saja bisa keluar pada saat itu. Termasuk penyakit-penyakit barangkali, mohon maaf. Orang yang punya penyakit gula. Itu biasanya kalau meninggal dunia yang sudah diamputasi dan sebagainya itu kadang-kadang lukanya itu punya bau. Begitu juga bisa jadi orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu. Itu biasa kadang-kadang beberapa cairan itu keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga. Itu juga tidak boleh diceritakan apa. Pokoknya diam saja.
Itu yang paling penting. Jangan ceritakan aib siapapun, jangan. Ya, setelah kita bukakan semua bajunya, kita tentu saja sudah harus menyiapkan terlebih dahulu sekitar 5 atau 7 ember. Paling bagus ya 5 saja sudah. Pertama air bersih. Yang kedua itu air yang sudah dicampuri dengan daun bidara. Yang ketiga air yang sudah dicampuri dengan kapur barus seperti itu. Saya coba kita daun bidaranya. Daun bidara tentu saja tidak seperti ini kita campuri. Dulu biasanya orang memang remas satu-satu daunnya ini, supaya campur dengan air. Nah sekarang ini Masya Allah luar biasa, kita bisa pinjam blender dari ibu-ibu. Petikin satu-satu, masukin blender, masukin air, blender semuanya. Yang halus, jangan kasar. Yang halus, supaya nanti kita tidak terlampau capek membersihkan di tempat-tempat seperti ketiak dan sebagainya. Jadi blender yang halus. Setelah blender halus, masukkan ke dalam air yang kira-kira lebih besar dari baskom inilah, kira-kira segini. Kemudian kapur barusnya bagaimana? Kapur barusnya kan bundar-bundar ini kapur barus ini. Kapur barus ini dihancurkan. Dihancurkan kapur barus ini. Ada yang sudah menjual yang sudah dihancurkan. Dihancurkan bisa ditumbuk, bisa di blender juga. Tapi blender cari blender yang agak bermerek sedikit karena memang kalau sudah keras-keras gini butuh yang kuat-kuat. Tentu saja tidak kering kita blendernya, kasih air. Kasih air blender, kemudian masukkan ke dalam ember yang lainnya. Kemudian siapkan sabun dan sampo. Sudah ada sebenarnya daun bidara itu, ya. Daun bidara itu seperti sabun dan sampo sebenarnya. Akan tetapi biasanya memang kita karena sudah terlalu lama pakai atau biasa memang tiap hari itu pakai sabun dan sampo, itu lebih enak rasanya daripada daun bidara. Daun bidara ini sunnah yang kita ikuti. Tapi sampo dan sabun itu biasanya lebih enak dipakai. Sabun cair, ya. Sabun cair, ya. Sabun yang biasa dipakai oleh jenazah. Ya. Itu yang tahu tentu keluarga. Biasa pakai merek apa ini sabunnya ini? Ya. Sabun apa namanya lah? Boy ya lah, boy didatangkan. Sunlight. Itu yang tahu keluarga. Ya. Sekali lagi prinsip kita adalah menghormati jenazah dan melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan untuknya. Karena iya kesenangannya seperti itu. Ya. Kemudian setelah siap semua sama centong-centongnya siap semua, Rasulullah SAW bersabda ibda'u bil mayamin. Mulailah dari sisi kanan wa mawadhi'il wudu dan tempat-tempat wudu, anggota wudu. Itu yang kita mulai terlebih dahulu. Seperti kita memwudukkan seseorang itu namanya mulai dari tempat wudhu. Walaupun para ulama berselisih pendapat apakah diwudukkan dulu atau tidak, tapi memang kita disunahkan memulai dari anggota wudhu terlebih dahulu. Ya kita kalau tidak bisa seperti ini sekali lagi diangkat lagi. Nah, diangkat lagi ada orang yang mengangkat, terus kemudian kita ambil centong seperti ini, ambil air bersih, kemudian gabungkan kedua tangannya seperti ini. Nah, kemudian dicuci. Nah, ambil lagi. Ya, nggak usah diintip. Ya. Sekali lagi tidak perlu diintip. Ya. Terus kemudian setelah itu, ya. Ustaz, Ya. Berarti kita yang memandikan itu tidak melihat ke dalam. Nggak melihat ke dalam. Jadi nggak boleh lihat. Ya. Jadi kita kan sudah tahu ini. Kita semua punya tangan, punya kaki. Saya yakin kita semua bisa menggambarkan dengan detail milik saudara kita ini. Yang paling penting itu memang tidak diturunkan saja dulu. Yang tidak boleh dilihat itulah bagian aurat. Itu yang paling penting tidak boleh dilihat. Jadi kalau perempuannya memang agak besar ini. Nah kalau laki-laki sebenarnya cukup segini saja cukup. Jadi ngintip-ngintip sedikit di bagian dada seperti ini tidak masalah. Tapi yang kita sekarang praktekkan ini memang untuk laki-laki maupun perempuan. Saya pernah memandikan ibu sendiri, tapi bukan saya yang ini. Tentu saudara-saudari saya, saudari-saudari saya yang ini semua. Cuman saya kasih pengarahan. Memang harus tertutup dari
bagian lutut sampai bagian dada seperti ini. Nah, kemudian setelah kedua telapak tangan di bagian muka sekarang, dibersihkan bagian mulutnya, masukkan jari, dimasukkan jari seperti itu, dimasukkan air. Nah, mohon maaf dipegang seperti ini, agak terbuka, ya, dibersihkan di dalam. Kemudian bagian hidung juga dibersihkan. Ya. Kalau agak enggan untuk dalam keadaan pakai sarung tangan, ya. Tapi kalau terlalu kecil memang kita punya jari dan sebagainya, kita bisa pakai cotton bud. Ya, cotton bud. Terus kemudian mukanya juga dibersihkan, kemudian tangan kanan dibersihkan, tangan kiri, kemudian bagian kepala disiram, kemudian di telinga. Pakai cotton bud juga nggak apa-apa kalau ada terlihat kotoran-kotoran seperti itu. Ya. Terus kemudian bagian kaki kanan, bagian kaki kiri. Setelah itu, Kalau bagian belakang, ya belum. oh belum ya. Setelah itu, ya ini masih disiram saja. Ya. Ini kan urutan keduanya kan, Iya. setelah wudhu tadi kan. Iya, setelah wudhu. Sebelum wudhu semestinya dibersihkan bagian bagian aurat. Ini, Iya. maaf ini ya Pak ya, Iya. supaya kita sepakat lah. Gitu. Iya. Apakah sebaiknya kita mulai wudhu dulu menurut Ustadz gimana? Iya. Kalau tadi kan kronologisnya kan wudhu mulai dari Iya. wudhu tadi kan. Iya. Nah, wudhu sudah. Iya. Ini kan rangkaian kedua sekarang. Iya. Nah, oke, lanjut. Iya. Jadi mohon maaf, sebelum kita wudhu ini, semestinya bagian aurat itu dibersihkan duluan. Saya lupa. Iya. Iya, kayak mandi junub. Iya. Iya, jadi itu yang Jadi masukkan tangan di bagian sini, kemudian digosok. Kemudian di bagian bawah aja juga digosok. Di sini agak dilebarin, bagian bawah digosok juga. Sebagian bukan semua ulama mazhab Syafi'i dan beberapa juga ulama mazhab yang lainnya itu menganjurkan perut ditekan. Cuman yang seperti ini sebenarnya menurut jumhur ulama itu tidak layak, karena kita juga tidak ingin perut kita ditekan. Nah, karena prinsipnya itu kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan. Ya, mungkin seperti ini yang ringan tidak apa-apa, tapi tidak akan punya pengaruh yang banyak. Ya. Orang itu kalau sebagian petugas pemandi jenazah di beberapa tempat perkampungan itu nekannya keras sekali. Bahkan ada yang didudukkan seperti ini, tekan-tekan seperti ini. Nah, itu tidak layak yang seperti ini. Ya, tidak menghormati jenazah. Jadi ya sudah, kita kalau ada yang ngelus-ngelus sedikit tidak masalah. Ya, supaya kita betul-betul bisa membersihkan jalan jenazah, jalan kotoran jenazah baik yang depan maupun yang belakang. Ya. Itu dibersihkan, pakaiin sabun misalnya, dibersihkan semua sudah bersih, baru kemudian kita wudukan seperti tadi itu. Ya. Kalau menurut sebagian madhab itu diwudukan, kalau menurut sebagian orang ia dicuci bagian wudunya, sebagaimana sabda anggota wudunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlampau besar khilafnya, karena ada yang mengatakan itu namanya diwudukan. Ada yang mengatakan itu namanya dicuci dulu bagian anggota wudhunya. Ya sama sajalah seperti itu. Cuman memang kalau diwudhukan itu kayaknya persis seperti orang mewudhukan, dicolet-colet atau seperti ini kan, ini tidak. Kita langsung siram saja. Langsung siram, ini juga langsung siram. Karena agak susah membersihkan hanya dengan dengan sisa-sisa air di tangan itu. Kalau wudhu kan untuk kepala dan telinga, ini sisa-sisa air. Agak susah untuk membersihkan bagian telinga, bagian hidung, ini hanya dengan sisa-sisa air. Baik, setelah selesai proses pertama, membersihkan bagian-bagian wudhunya, sekarang kita akan membersihkan seluruh badan. Ibda'u bil mayami, mulailah dengan bagian kanan. Bagian kanan ini, bagian sebelah sini ini bagian bagian kanan sebelah sini ya. Ini kanannya kita, ini kanannya jenazah. Mohon maaf. Ya, kanannya jenazah. Ini bagian sini yang kita akan mulai. Ya. Kita sekarang akan memandikan dengan sabun. Dengan sabun. Kalau mau bidara duluan tidak masalah. Sabun duluan juga tidak masalah. Ya. Katakanlah kita mulai dengan sabun terlebih dahulu. Orang yang pakai sabun tentu saja tidak enak kalau pakai sabun bagian badannya itu kering.
Ya, kita siram untuk sementara. Disiram dari ujung kepala. Prinsipnya mulai dari atas. Mulai dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Nah, ini prinsipnya. Ya. Mulailah dibagi dari atas, siram seperti ini, terus kemudian sebelah kirinya. Ya. Dan insya Allah bagian bawah ini sudah terkena sebagian. Ya, hampir kena sebagian. Itu tidak masalah sudah. Ambillah sabun, digosok semua. Di bagian bawahnya juga diangkat seperti ini, ya. Miring seperti ini. Miring seperti ini, kemudian disabunin, seperti biasa, kemudian disiram, ya. Kemudian balikin lagi, ya. Kemudian miring sebelah sini lagi, ya. Miring sebelah sini, disiram, disabunin, disiram, sudah. Sekarang daun bidara. Daun bidara juga sama, dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Siramin semua, digosok-gosok. Balik lagi seperti ini, ya, disiram lagi, terus kemudian balik lagi seperti ini, disiram lagi. Sehingga air yang paling banyak dibutuhkan itu air bersih. Air bersih itu 1 ember, 2 ember bisa. Nah, selesai daun bidara, selesai semua beres. Sekarang tinggal air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, itu yang paling terakhir. Nah, yang paling terakhir juga demikian, dari atas ke bawah. Makanya kapur barusnya dihancurkan dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin supaya tidak ada yang nempel-nempel yang terlampau membuat kita melihat bahwasanya kok kayak kurang bersih ya. Nah, jadi semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu bagian belakangnya juga. Nah, sekali lagi di ini. Ya, terus kemudian bagian kirinya di belakang juga. Ya. Sudah beres semua. Sekarang kita tinggal keringkan. Ambil handuk, keringkan semua. Satu lagi Ustaz. Ya. Saya pernah ditanya Ya. ini sama petugas mandi itu soal siraman itu apa ada ketentuannya enggak? Iya, Rasulullah harus 3 kali, ya. 4 kali sampai ditanya saya maaf ini kan. Iya. Makanya maaf nih hari ini saya betul-betul fokus mendengarkan ini. Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Igsiluha khamsan." Au sab'an. Jadi mandikan dia itu dengan 5 kali siraman atau 7 kali siraman. Artinya itu jumlahnya ganjil. Ganjil. Jadi kalau tadi misalnya pertama kita siram dulu, karena wudhu tidak terhitung, karena ini memandikan bukan mewudhukan. Terus kemudian yang kedua kita pakai sabun, sudah disiram juga. Yang ketiga kita pakai daun bidara, ya. Yang keempat kita pakai air bersih juga, bersihin. Yang kelima terakhir kapur barus. Sudah genap 5 kali, ganjil sudah. Ya. Mohon maaf ini alarm. Ya. Berarti bukan tiap satu sabun 5 kali enggak ya? Enggak, ya. 5 sudah dihitung secara seperti itu. Kalau pakai selang itu kan ada juga ada yang pakai selang langsung. Iya, pakai selang juga hitungannya seperti itu. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Tidak masalah. Seperti orang wudhu sekarang pakai selang juga enggak apa-apa. Ya. Air mengalir gimana? Air mengalir ya. Ada doa khusus mandiin mayat? Tidak ada kecuali bismillah saja di awal. Ya. Kalau di suatu tempat sulit daun bidara apa bisa diganti dengan air sabun? Cukup sabun. Bisa. Iya. Cukup sabun. Kita ini hanya sekedar sunnah saja yang kita mau terapkan. Saya pernah dengar Ustaz kan kalau meninggal pagi jam 2 gitu, pakai air hangat itu dibolehkan atau tidak biar enggak? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Boleh. Iya, boleh. Pakai air hangat tidak apa-apa. Ya, selesai kita lap semua, beres semua, sudah bersih. Ya, ini bagian tentu yang bagian bawah ini bagian yang basah ini. Kain apa semua ini basah semua. Ya. Sekarang tinggal kita angkat. Angkat itu kalau bisa bertiga. Di bagian kaki satu, di bagian tengah satu, di bagian kepala satu. Ya, menjaga dari samping seperti ini. Ya. Nah, kemudian kain kafannya sudah disiapkan. Saya mohon maaf kita ambil dulu ini, pinjam. Ya. Sudah bersih sudah. Ya. Ini berapa ini? Oh, cuma 1 ya. Kalau yang panjang seperti ini, potong 3. Ya. Ini panjang. Tapi biasanya yang disiapkan di Skarbela apa di toko sudah 3 potongan seperti itu. Ya. Tinggal dirangkai dulu. Iya. Belum boleh bangun. Iya. Digelar dulu. Iya. Iya, digelar dulu. Digelar dulu. Oke. Potong Ya. Tentu saja bukan di tempat pemandian, di tempat yang kering. Ya, terpisah ya. Ya, katakanlah sekarang ini bagian bawahnya sudah karpet ini, kita taruh karpet atau taruh tikar atau apa saja. Ya.
Ya. Terus kemudian kain kafannya ada ya? Karena membungkus ya, Pak. Iya. Yang pertama kita letakkan adalah tali. Tali. Tali itu juga sebenarnya tidak ada hitungannya berapa dan sebagainya, nggak ada. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyenangi yang namanya ganjil. Ya. Taruhlah di kepala satu di ujungnya sini. Ya. Di sini ada 3 misalnya. Nah, di tengah 1, 2, 3. Di bagian paling bawah ujung itu 1. Jadi 5 semuanya. Sudah taruh talinya sudah ini. Tentu saja yang bagian atas ini tali yang pendek. Bagian bawah tali yang pendek. Karena memang sudah disiapin di jenazah itu. Ada yang paling panjang itu di tengah. Di bagian perut ini memang paling banyak memakan tali. Ya. Di bagian dada juga paling lumayan itu. Nah, di bagian yang pendek-pendek itu bagian ujung-ujung, bagian kaki di sini itu tidak butuh yang panjang. Jadi kadang-kadang kita kalau temuin tali, ini bagian mana ya? Nah, ini karena sudah sudah berpengalaman, jadi kita letakkan di tempatnya masing-masing. Setelah itu baru kain kafannya diletakkan di atas. Letakkan satu-satu, 3-3-nya sekaligus. Iya, 3 lapis itu diletakkan langsung. Untuk laki-laki. Ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama. Untuk laki-laki itu 3. Ada yang mengatakan untuk perempuan itu 5. Ada juga yang mengatakan untuk perempuan juga 3. Tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, kalau kita menemukan misalnya sudah ada jilbabnya, sudah ada ininya, itu 5 berarti yang disiapkan. Kalau saya pribadi wallahu ta'ala alam lebih condong pada pendapat yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan sama saja 3. Saya lebih condong demikian. Tapi kalau ada yang berpendapat itu 5 tidak masalah. Ya, tapi sebagian para ulama sih mempermasalahkan sebenarnya. Karena kain yang lebih dan sebagainya itu mubadir katanya seperti itu. Ya. Tapi wallahu ta'ala alam. Sehingga saya lebih condong memang yang 3 saja. Ini juga belum dipotong ya? Belum. Oh ya, nggak usah dipotong lah kayaknya. Ya. Kita lipat-lipat saja di atas ini. Ya, jadi 3. Talinya nggak ada ya? Mohon maaf. Tali rafia. Ya. Lipat ke sana. Ya. 2 meter, Pak. Ya, kalau panjang begini juga nggak perlu dipotong-potong, nggak masalah juga. Ya. Ya. Sudah 3 lapis ini. Panjangnya 2 meter, Pak. Ya. Biasanya di beberapa pembungkus ini ada semacam daun bubuk dari cendana. Nah, kalau mau dipakai nggak apa-apa, dipakai aja di bawah sini, ya. Bukan di badan jenazah. Ya. Minyak wangi pakein semua. Di lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga pakein minyak wangi. Minyak wangi yang tidak pakai alkohol. Minyak wangi gosok-gosok seperti ini. Digosokin semua sampai habis, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian apalagi yang ada? Iya. Oke. Sekarang jenazah dipindahkan. Dinaikkan di atas sini. Ya. Bertugas lagi. Tentu saja kain yang tadi dipakai untuk menutupi pada saat mandi sudah basah. Ganti pakai kain yang lain. Tetap ditutup semua. Ya. Sekarang kalau misalnya pada saat memandikan kita lihat mulut terbuka dan sebagainya, tidak masalah, diikat saja. Diikat barangkali, terus kemudian terus kemudian misalnya kapas ini sebenarnya untuk luka-luka. Kalau ada luka dan sebagainya dibungkisin saja pakai kapas semuanya, di bagian kaki apa di bagian mana. Nah, sebagian orang meletakkan kapas di mulut, di hidung, di telinga. Walaupun sebenarnya yang seperti itu tidak ada tuntunan. Ya. Tapi kalau ada yang keluar dari mulut misalnya, karena memang kadang-kadang,
Kalau ada pendarahan misalnya di mata dan sebagainya, ditutup aja pakai kapas. Tapi kalau bersih semuanya bagus, ya buat apa ditutup? Mungkin Ya. itu alasannya. Iya, sebenarnya Basah mungkin. basah atau apa. Biasanya memang orang yang sakit untuk obat-obat tertentu itu selalu masih istilahnya meler, obat-obat apa semua itu. Ya. Saking banyaknya barangkali, apalagi yang dikasih formalin. Jenazah yang dikasih formalin itu kadang-kadang memang keluar formalinnya itu. Ya. Karena memang formalin itu kan disuntikkan dari urat besar itu, semua disuntikkan, semua badannya formalin semua. Ya. Walaupun sebenarnya sebelum diformalin itu dimandikan dulu. Nah, pada saat setelah dimandikan baru diformalinkan, kemudian dikasih kapas-kapas supaya tidak keluar dari. Ya. Tapi kalau jenazah kita bersih semuanya ya tidak menuntut yang demikian. Tidak perlu kita pakaikan kapas-kapas dan sebagainya. Ya. Berarti jamnya dicopot. Iya. Nanti hilang, Pak. Iya. Kemudian setelah itu dibungkus satu persatu. Ya. Iya, dari kanan terlebih dahulu. Iya, iya, disedekapkan tidak masalah. Walaupun memang tidak ada hadis khusus yang menyatakan disedekapkan. Kalau di Arab Saudi sana jenazahnya tangannya di sebelah sini. Nah, di Indonesia saja jenazah itu sampai pocongnya juga sedekap juga. Iya. Jadi tidak masalah, tempat tangan dimanapun tidak masalah. Kalau tidak bisa dipaksakan untuk ini, ya tidak perlu. Ya sudah kaku misalnya memang sudah tidak bisa disedekapkan begini, kita tidak perlu mensedekapkan karena itu bukan sebuah tuntunan. Jadi apalagi kalau sudah kaku terus kemudian dipaksakan, diikat itu kita tidak seolah-olah kita menyiksa jenazah itu. Kadang-kadang talinya itu membekas. Talinya di bawah. Di bawah. Di bawah. Iya. Di bawah kain. Iya. Karena tali tadi ya taruh aja di bawah. Ya. Jenazahnya diusir. Ini saja ini. Ini nih, kainnya aja kainnya. Mana-mana? Ya. Katakanlah di tengah satu. Kapan juga, Ustaz? Ya? Talinya dari kain kapan juga? Talinya dari tali apapun bisa, tapi emang untuk terlihat rapi dan sebagainya biasanya sudah disiapkan dari kain kafan. Tidak perlu, ya. Yang Pak pesan itu lengkap semua itu. Itu Enggak. Yang Pak pesan online itu. Ya. Boleh enggak apa-apa. Ya. tiap tahun karena Enggak masalah lah. Kita yang penting sudah tahu nih kan. Ya. Kalau sudah, ya. Orang meninggal dikasih aja itu. Ya. nanti pesan Pak. Jadi kenapa Siapa yang meninggal kasih. Nanti beli lagi. kenapa kita pakai tali dari kain kafan? Karena itu tidak membebani. Kain kafannya tinggal gunting saja. Seret sudah. Kalau kita beli tali yang lain lagi kan keluar uang lagi. Ya. Jadi agama kita ini memang agama yang serba simpel dan memang hemat. Ya. Jadi satu-satu dibungkus. Satu-satu dibungkus seperti ini. Ya. Kemudian di kanan juga. Ya. Di kanan. Ya. Ini kainnya masih berpori. Berpori. Ya. Kalau belum dikasih minyak wangi, kasih saja di setiap lapis-lapisnya ini. Nah. Dijadiin pocongannya kayaknya. Ya. Dari kanan duluan. Kanan duluan ke kiri. Yang menutup kanan. Iya. Nalinya berarti sampai kain terakhir baru ditali. Iya, baru ditali ya. Bukan tiap kain. Nah, kalau begini sudah enak. Sudah. Nah, yang pertama diikat itu bagian tengahnya. Bagian tengah semua, rapikan bagian tengah ya. Ya. Ikatnya pakai gaya apa saja silakan. Ya. Tapi yang harus bisa dibuka. Ya. Karena kita mau buka nanti tali. Iya, nanti dibuka di kuburan tali. Ya. Katanya kalau tidak dibuka jadi pocong. Itu khurafat itu. Dibuka. Dibuka semua. Nah, di bagian ujung ini ditali juga nih. Nah, ini ditali seperti ini. Ya, di bagian kepala juga diikat. Bukan di bagian leher ya, bagian ujung kepala. Oh, di ujung sini ya. Ya. Nah, di ujung begitu diikat juga. Sudah beres. Beres, sekarang segala sesuatu ketika kita mengangkat jenazah itu mulailah dari kepala.
Ya, jadi mau masuk kemana kepala duluan, seperti. Jangan kaki duluan. Ya. Karena kepala ini tempat yang paling mulia. Berarti mau dipindahkan kemana? Kepala dulu. Ya, mau masuk keranda kepala duluan. Ya. Masukkannya ke dari arah kaki. Ya. Seret seperti itu, masukkan ke. Ya. Sunnahnya demikian, kepala duluan. Iya, kepala duluan. Nah, sekarang sudah, ya. Di pemandian ada keutamaan di rumah atau Di mana saja. Dari tempat yang tertutup, tidak dilihat oleh semua orang. Biasanya di beberapa tempat itu, ya, di beberapa tempat itu malah dimandikan di sumur masyarakat. Ya. Jadi semua orang ngelihat itu tidak bagus. Iya, tidak bagus. Ya. Jadi kalau bisa memang tempat-tempat yang walaupun ditutup, kadang-kadang orang yang kepo itu datang. Ya. Pada ngintipin apa ini begini. Ya. Jadi cari tempat misalnya belakang rumah pribadi kita itu bagus. Tidak ada orang yang berani ke belakang situ. Ya. Karena sudah tertutup semua. Yang penting petugas memandikan jenazahnya sudah berpengalaman, siap, ada yang menuntun seperti itu. Saling mengingatkan karena kadang-kadang pada saat praktek ada saja yang kita lupakan. Baik, sekarang sudah beres semua, tinggal di kuburan. Kuburan zaman sekarang bukan kita yang gali. Zaman sekarang kan tukang galinya sudah ada semua beres. Kuburan itu ada dua, ada yang pakai lahat namanya, ada yang lahat itu yang dikubur seperti ini, digali seperti ini, kemudian agak di arah kiblat agak merah seperti ini, serak seperti itu, dibuatkan menjorok seperti itu. Ya. Kalau tidak dibuatkan menjorok, ada jenis kedua yaitu dibuatkan menjorok di tengah kubur seperti ini, begini di tengah menjorok seperti ini. Nah, biasanya Indonesia ini memang selalu menjorok sebelah kiblat. Ya. Itu yang selalu dipakai dan itu memang yang paling afdol jenis kuburan. Kalau tidak bisa dibuatkan menjorok juga, biasanya kita pakai papan nanti, ya, supaya kelihatan berbeda dengan daerah yang lainnya. Ya. Kita sudah beres, kuburannya sudah beres semua, kita pakai keranda, sekarang bawa ke tempat sholat jenazah. Ya. Nah, sekarang kita sholat jenazah. Jenazah ketika dibawa ke masjid diletakkan seperti ini, Ya. Jadi kepala di sebelah kanan. Kaki di sebelah kiri, kita menghadap ke arah kiblat. Kalau jenazah wanita, imam sholat itu berdiri di bagian perut. Ya. Kalau jenazah laki-laki berdiri di bagian kepala. Ya. Karena jenazahnya sekarang laki-laki, kita berdiri di bagian kepala. Ya. Semakin banyak orang yang sholat, itu semakin bagus. Jadi apa sih isi sholat jenazah itu? Semua doa-doa. Semakin banyak orang yang berdoa dalam sholat jenazahnya, maka akan semakin besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, jenazah siapa saja yang disolati oleh 100 orang akan diampuni dosanya. Juga dalam sabda beliau yang lain, jenazah yang disolati oleh 40 orang yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya. Bertauhid maksudnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pakai jimat, tidak pernah minta-minta ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, jenazah mana saja yang disolati oleh 3 shaf, maka akan diampuni dosanya. Jadi paling minim itu 3 shaf, walaupun 3 orang yang mensolati. Bikin 3 shaf, 1, 2, 3. Sendiri ke belakang. Ya. Semakin banyak shaf semakin bagus. Diperbanyak saja shafnya, tapi memang paling minim itu 3. Kalau cuma ada 3 orang, kasih 3. Ada 4 orang tetap 3, ada 5 orang tetap 3. Ya. Tapi kalau sudah ramai sekali, bikin shaf yang banyak sampai belakang sana. Dan shaf sholat jenazah itu tidak perlu lurus, tidak perlu sempurna, tidak perlu berapa orang saja sudah cukup sudah. Ya, yang penting bisa terlihat banyak shafnya dan paling bagus memang orang-orang yang soleh yang datang untuk sholat jenazah itu. Sehingga kita kalau memungkinkan memang kita menciptakan lingkungan kita ini lingkungan orang yang soleh semua, lingkungan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ini, sehingga nanti kalau kita disolatkan itu paling tidak 40 tetangga kita itu orang-orang yang bertauhid semua. Ya. Kalau ini Ustaz, disolatkan jenazah itu cukup 1 kali, atau misal gini, ada tamu datang ke rumah, dia mensolatkan, terus nanti ada lagi tamu, dia mensolatkan lagi, itu bagaimana? Iya, boleh. Rasulullah SAW disolati itu berkali-kali.
Beliau disolati dalam kamarnya Ummul Mukminin Aisyah. Tidak mungkin orang bisa masuk, 10 orang itu sudah tidak bisa masuk sudah. Paling berempat, berlima mereka masuk. Jadi ganti-gantian terus. Apalagi para sahabat itu ada yang dari jauh-jauh seperti itu. Memang itu beberapa hari itu tidak putus-putus sholat terus. Nah, kalau ada sholat bergelombang tidak masalah, karena orang punya banyak kepentingan. Tapi yang paling prinsip kita ini mengurus jenazah itu cepat. Asri'u bil janazah. Rasulullah SAW bersabda, cepatkan urusan jenazah itu. Kenapa mesti cepat? Kalau jenazahnya orang mukmin, soleh, keluarga kita, masya Allah kita tahu ini orang insya Allah akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah ini akan lebih suka segera masuk kuburan daripada menunggu. Dia sudah dibisikkan oleh malaikat ada sorga loh. Di kuburan kamu begini, begini, begini dan begitu. Tentu saja dia sangat ingin, ayo cepat, seperti itu. Minta dicepatkan. Jadi kalau bisa itu memang ya kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Di mana keluarga yang datang Ustaz tidak bisa lihat, sudah fotoin aja, sudah kirim fotonya. Ya. Belum tidak bisa sholat jenazah bisa di kuburan. Dia datang besok dia sholat di kuburan. Bisa sholat kuburan. Rasulullah SAW pernah mensolati tukang sapu masjid. Ya. Bukan di kuburan memang sholat ini. Sholat tidak gaib karena ada. Beliau Rasulullah SAW tidak melihat tukang sapu beliau ini beberapa hari. Ditanyain kemana? Kenapa tidak dikabari saya kalau dia sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan? Tunjukkan saya di mana kuburnya. Didatangi oleh Rasulullah SAW, beliau menghadap kiblat seperti ini, kuburannya di depan, beliau langsung takbir. Allah. Jadi kalau memang itu ada semacam keterlambatan entah karena pesawat seperti hari-hari ini pesawat full semua katanya. Ya. Satu minggu tidak masalah. Yang penting ada udzur. Ada udzur. Kalau tidak ada udzur ya tidak. Ya, ada udzur kita itu kenapa datang terlambat. Kita datang terus kemudian sholat di atas kuburan tidak masalah. Cuma maaf Ustaz. Ya. Kita sebenarnya sepakat dengan Ya. yang diutarakan oleh Ustaz. Ya. Saya punya ini contoh soal yang kemarin beberapa hari yang lalu ini kan salah seorang ibu sahabat meninggal dunia asar. Ya. Terus anaknya ada di luar, satu perempuan, paling kecil lagi. Ya Allah. Kecil di Jawa Tengah. Dia bilang apa? Kak Tuan katanya. Saya adalah anak yang paling kecil. Semestinya saya harus merawat Umi ini karena saya paling kecil. Ya. Apa boleh bilang? Masa sekarang si DP enggak kan? Nah ini kan perlu jadi Iya. Masa si DP menunda Yeah. berikan saya kesempatan untuk seperti tadi untuk melihat wajah Umi. Nah, akhirnya apa kakak-kakak ini bilang? Ya sudahlah kita tunggu sebenarnya. sebenarnya. Kita tunggu gitu. Iya. Kan waktu por itu apa nama orang olahraga itu kan pesawat ada. Dia naik dari Jawa Tengah naik ini. Naik mobil. Lagi di Bali kan. Nah, kita sepakat insya Allah. Saya sangat sepakat. Iya. Cuma lagi dan lagi Pak. Kalau mudah-mudahan jangan ada di antara kita menimpa kita seperti ini. Iya. Kalau misalnya ada seperti ini Ustaz. Iya. Tidak masalah. Celahnya segitu. Iya, ada celahnya. Iya. Jadi bukan sebuah hal yang paten sekali tidak. Iya, bukan ya. Karena ini perintahnya bukan merupakan sebuah kewajiban yang mutlak tidak. Asri'u itu memang perintahnya di para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Dan yang jumhur ulama berkata bahwasanya ini memang perintah yang istilahnya afdolnya demikian, disuruh cepat. Ya. Kecuali memang ada hal-hal yang barangkali agak sedikit muskilah. Ya, seperti misalnya kalau malam hari itu kurang afdol menguburkan di malam hari. Ya. Apalagi meninggalnya asar itu kita mau kejar-kejaran itu ribet itu. Apalagi kita berharap orang datang sholat rame seperti itu lebih baik memang kita tunggu sampai esok hari supaya keluarga-keluarga yang soleh itu bisa datang semua mensolatkan di boleh lebih dari 12 jam Pak Ustaz. Iya. Gimana menurut Pak? Iya, paling bagus demikian walaupun sebenarnya itu memang hanya disebutkan dalam beberapa kitab-kitab fikih seperti itu. Paling bagus demikian. Pokoknya yang paling cepat itu paling bagus. Kecuali memang ada halangan-halangan yang tidak yang barangkali memang sudah tidak bisa kita hindari lah. Juga kita dilarang sholat jenazah maupun menguburkan jenazah di 3 waktu yang terlarang.
pada saat matahari sedang terbit sampai setinggi tombak, pada saat matahari tepat di atas kepala sampai menyingkir sekitar 5 menit 10 menit, pada saat matahari tenggelam. Ya. Kemudian ada larangan yang sifatnya makruh secara khusus menguburkan jenazah di malam hari kecuali ada darurat. Darurat seperti misalnya ada jenazah yang cepat busuk. Ya, busuk atau apa misalnya baunya memang tidak layak disimpan cepat, disimpan lama seperti itu, segera saja sudah langsung. Itu yang seperti itu kalau bisa kita sejam 2 jam selesai urusannya, alhamdulillah. Jadi memang segala sesuatu tergantung maslahat dan mafsadat di lapangan. Tadi yang sholatkan Iya. harus ganjil hisabnya. Tidak mesti ganjil, paling minim 3. Setelah itu silakan bebas. Misalkan kalau banyak Banyak genap nggak masalah. enggak masalah. 10 saf enggak masalah, genap enggak masalah. Harus ganjil gitu. Enggak ya. Susah juga kita mau hitung berapa saf nih ya. Kemudian ada datang telat lagi, aduh. Saf yang dimaksud sholat jenazah itu berbeda dengan sholat berjamaah. Iya. Kalau saf berjamaah kan harus kanan kiri. Iya, full, tidak boleh bolong di tengah. Ini enggak. Ya, enggak apa-apa bolong di tengah, enggak full, enggak masalah. Oke, insya Allah. Ya. Sekarang kita sholat jenazah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum 'ala janazah fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian ya. Kalau misalnya meninggalnya sore, bagusnya itu nunggu misalnya mau dikubur pagi, nunggu pagi mandinya atau bisa di. Kalau semua memungkinkan di sore hari itu, sore hari bagus. Kalau semua bisa memungkinkan, ada banyak orang yang sholat karena memang komplek, masya Allah luar biasa misalnya. Ya. Terus kemudian memandikan jenazah bisa cepat, nelpon kuburan bisa cepat, semua bisa beres semua sebelum. Maksudnya kalau untuk mandikan dulu. Kenapa? Besok di. Mandikan langsung iya begitu meninggal dunia langsung dimandikan, jangan ditunggu. Berarti tidak bisa tunggu besok karena besok mau dimakamkan. Iya jangan, langsung mandikan di sore hari itu. Katanya gini, Pak, Iya. yang pernah saya dengar, kalau jenazahnya dimandikan Duluan. cepat, kemudian itu masih lama untuk dimakamkan, katanya itu berair. Jenazahnya bisa ini, iya. Ya itu yang tergantung memang. Ada beberapa beberapa penyakit memang bisa mengeluarkan ini air, bocor dan sebagainya. Makanya dikasih kapas lah misalnya. Ya. Jadi yang pernah dengar katanya memandikan itu Kalau udah mendekati itu, ya itu ijtihad sebagian orang. Tapi paling bagus memang segala sesuatu diproses pada saat otot-ototnya masih ini. Kalau esok pagi itu, ya agak keras. Ya kita yang memandikan juga agak sedikit ya mesti pakai masker. Ya, kenapa? Misalnya Kalau sudah dimandikan bisa disolat. itu sudah dimandikan. Ya, Pemakamannya umpamanya besok, malam sudah dimandikan. Iya. Setiap datang kan orang bisa sholat. bisa ya sholat jenazah kan. Ya. Dan Hikmah yang kita hikmah yang bisa kita ambil juga. kan begitu sholat. Dan sholat jenazah juga, ya, tidak rugi. Ya. Hanya sekedar Ya, iya sabar. Kalau misalnya ada bau-bau yang keluar, tidak apa-apa dibuka lagi, dibersihkan aja, tidak masalah. tidak akan cair gitu ya. Iya, Jadi kalau jenazah udah dimandikan katanya akan, karena jenazah itu kan mengandung air, iya, tidak akan basah itu. tidak ada. Ya. Kalau hanya sekedar beberapa, mungkin dari malam sampai pagi itu enggak. Pengalaman enggak seperti itu. Walaupun tidak berpenyakit gitu, misalkan. Iya, walaupun tidak berpenyakit. Yang jadi masalah kalau berpenyakit. Kalau berpenyakit jangan tunggu besok, langsung saja dikuburkan. Itu alasan yang paling kuat. Walaupun anak datang, ini jenazah orang tuamu, ini sudah mulai membusuk, sudah ada penyakit, sudah ada keluar ini, apa enggak kasihan kamu ini? Insya Allah dia akan merasa kasihan. Dia langsung bilang sudah kuburkan malam ini juga. Iya, kondisi almarhum. Jadi semua tergantung memang maslahat dan mafsadat. Iya, biar tidak jadi aib. Kasihan kalau diomong-omongin itu pasti, iya, itu pasti begini, itu pasti begitu. Iya, jadi masalah. Iya, tersinggung gitu. Iya. Terkait tadi Pak Haji gitu ya. Benar apa enggak ya? Karena ada 3 hal yang segerakan. Sholat, Iya. nikah, Iya. sama jenazah. Iya. Itu hadisnya gimana ya? Iya, ada 3 hal itu yang disegerakan. Kalau tidak salah memang jenazah 1, menikah 1. Kalau tidak salah bukan sholat, apa Ustaz? Berbuka. Ya banyak lah. Ada juga yang bilang bayar utang. Al-muhim, ada beberapa hadis memang yang tidak yang banyak, bukan satu hadis tapi banyak hadis.
Tapi yang disebutkan di satu hadis khusus itu memang ada ya. Nah, beberapa hari dulu kan ditunda juga. Ditunda. Itu ditundanya karena memang ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, soal khilafiyah. Ya. Tapi kalau beliau sendiri bersabda asri'u, jadi cepatkan. Ya. Oke, kita sudah cepat ini ya. Jadi sekarang kita sholat jenazah. Ya, ya, sholat jenazah di bagian kepala. Ya. Sudah sofnya beres. Ya. Kalau memang perlu ada jamaah yang diingatkan supaya ikhlas berdoa, ya alhamdulillah. Kalau sudah paham semua ya sudah, kita langsung Allahu Akbar. Angkat tangan di setiap takbir menurut jumhur madhab Syafi'i. 4 kali takbir. Ya. Ada juga yang masyhur memang juga pendapat angkat tangan di takbir pertama saja. Ya. Kalau kita melihat ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, ini memang khilaf yang sudah biasa, tidak jadi persoalan. Ya. Pertama Allahu Akbar. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai. Al-Fatihah. Ya. Itu di takbir pertama. Dan suara tidak dikeraskan. Terus kemudian takbir kedua Allahu Akbar, kita baca salawat. Salawat Ibrahimiyah seperti dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian Allahu Akbar, sekarang doa untuk mayit yang ada di buku-buku semuanya itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Kalau perempuan bisa pakai hu, bisa pakai ha, enggak masalah. Ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Ya. Jadi yang paling penting dari doa salat kita ini adalah niat kita yang ikhlas untuk berdoa. Salah ucap dari domir kata ganti hu maupun ha itu dimaafkan. Apalagi tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau sudah bisa bahasa Arab, saya yakin tidak akan salah itu. Kemudian bisa doanya diulang berkali-kali. Ya, ini baru ketiga. Ini kan baru sekali doanya nih. Nah, mau ngulang lagi doanya tidak masalah. Misalnya imamnya, panjang banget ini doa ketiganya. Kok tidak takbir, ulang saja doanya sampai imamnya takbir yang keempat. Mungkin imam memang sedang mendoakan secara khusus. Apalagi kalau yang jadi imam itu adalah keluarga. Dan memang yang paling bagus yang jadi imam itu keluarga. Karena dia akan paling ikhlas mendoakan jenazah. Dialah yang paling depan. Tapi kalau dia tidak bisa, misalnya sudah digantikan oleh yang lain. Tidak masalah. Sambil nangis juga nggak masalah. Ya. Tidak masalah. Itu justru lebih khusyuk, lebih ikhlas berdoa. Jadi kalau kita di masjid ini mungkin kita persilahkan siapa yang keluarga terlebih dahulu. Kalau dia merasa bahwasanya saya kurang cocok Ustadz misalnya, ya sudah diganti sama imam masjid misalnya. Ya. Tapi kalau dia merasa bisa kuat, ya sudah sambil nangis juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian diulang-ulang tidak masalah. Kemudian takbir keempat. Takbir keempat sebagian mazhab itu bilang nggak ada doa di situ. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan juga ada doa di situ. Ya. Doa yang mana? Ada doa Allahumma mohon maaf. Ya, Allahumma la tahrim ajrahu wa la tudhilana ba'dahu. Ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarana wa unsana wal mustaqdimina minna wal mustakhirin. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi 'alal Islam wa man amittahu fa amithu 'alal iman. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Itu ada beberapa doa di situ yang bisa kita pakai, ya, salah satunya ini. Ya. Itu bisa kita hafalkan misalnya, ya, kita pakai. Kalau tidak hafal doa jenazah bagaimana Ustaz? yang pendek Allahumma firlahu warhamu, Allahumma firlahu warhamu. Ya. Tapi paling bagus memang orang itu menghafal doa sholat jenazah karena kita akan jumpai setiap hari.
Rasulullah SAW bersabda, man shalla ala janazah, barang siapa yang sholat jenazah, falahu qirat, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. Barang siapa yang mensolatkannya dan mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka dia mendapat 2 qirat. Ditanyakan apa itu qirat? Qirat itu paling kecil pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu lebarnya berapa Ustaz? Tingginya al-muhim lah. Kalau tidak salah lebarnya 7 kiloan. Lebarnya. Ya, bukan lekengan. Itu kalau ditimbang itu subhanallah. Luar biasa beratnya. Sehingga ada juga jemaah kita ini, beberapa jemaah pengajian yang ini, itu mereka punya grup 2 qirat. Jadi jenazah mana saja dikabari di grup itu. Wah, di sini ada 2 qirat nih. Langsung pergi sholat dan pergi ngantarin. Tiap hari, karena itu mengikuti pesan sahabat Umar bin Khattab. Yo ya Rasulullah, kalau begitu besarnya dong kita perbanyak saja. Iya, fa'aksiru, perbanyak saja sudah. Jenazah mana saja sholati saja, datang sholat, antar ke jenazah selesai, antar ke kuburan selesai, dapat 2 qirat. Apalagi kita yang pensiun, barangkali, mohon maaf saya belum pensiun ya. Jadi yang pensiun itu bisa dijadikan proyek untuk dapat pahala yang banyak itu. Ya. Jangan kejar proyek dunia saja, kita kejar proyek akhirat. Pagi ada yang meninggal, siang ada yang meninggal, sore ada yang meninggal, datangi semua. Di mana saja, kenal tidak kenal, datang aja. Ya, selesai sholat jenazah semua. Dalam beberapa kitab, ya. Setelah takbir keempat, ya, sudah salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Asalnya memang yang wajib salam itu ke kanan. Itu yang wajib. Dalam sholat apapun yang wajib itu adalah yang kanan. Nah, yang ke kiri itu sunnah. Ya. Jadi kalau kita salam 2 kali bagus, salam sekali juga tidak perlu dipermasalahkan, ya, karena sudah selesai ini, ya, sudah memenuhi yang wajib. Ya. Selesai beres semua. Kalau ada yang sholat lagi tidak masalah, yang barangkali terlambat nanti di kuburan. Ya. Bawalah ke kuburan sekarang. Ya. Taib, sampai di kuburan karena sudah siap semua. Ya. Saya jarang melihat perempuan ikut sholat jenazah. Iya. Nah itu bagaimana? Boleh. Ya, perempuan boleh ikut sholat jenazah. Kalau tidak. Dia tamu terus dia tidak ada imam laki-laki, dia tidak masalah sholat sendiri, tidak masalah. sendiri. Ya. Sholat sendiri, berdiri dekat jenazah tidak masalah. Ya. Berdiri agak jauh juga tidak masalah. Ya. Karena perempuan misalnya bukan mahramnya, di depan banyak laki-laki, ya sudah di bagian belakang. Ya. Kita bawa jenazah ke pemakaman. Biasanya kita pakai ambulan karena tempat pemakaman jauh. Tapi kalau tempat pemakaman bisa kita jalan kaki, lebih afdol memang jalan kaki. Kemudian jalannya tidak lamban dan tidak terlalu cepat juga. Jadi yang disebut asri, ya jalannya seperti ini. Ya, cepat. Jadi kalau kita melihat kita melihat orang yang sa'i itu kan agak cepat. Nah, tidak seperti itu. Itu lari namanya. Nah, ini jalan cepat tapi. Jalan cepat dan sampai di kuburan kita langsung menuju ke arah kaki. Ini kan kuburan ya, katakanlah ini kuburan. Jadi kita datang entah dari sana atau dari sana, jenazah dibawa ke sini. Di bagian kakinya kuburan. Di bagian kaki kuburan diputar kepala ke arah sana. Nah, kemudian boleh orang itu sendirian di bawah tidak masalah kalau dia kuat. Tapi biasanya memang bertiga. Di bawah itu bertiga, turun yang ini, ya. Kemudian buka kerandanya, angkat jenazahnya, masukkan kepala duluan. Masukkan kepala duluan, jadi diterima oleh ini. Dan yang kalau jenazah perempuan yang ada di bawah sebaiknya mahram semua. Entah anaknya, suaminya, karena memang itu yang dia senangi. Masa laki-laki orang lain yang pegangin dia punya pantat, dia punya paha, itu kan tidak layak seperti itu ya. Jadi kalau jenazah perempuan ya sudah, kita paham saja mana-mana ini, jangan langsung kita yang masuk karena bukan keluarga kita misalnya. Ya. Jadi kita cari saja keluarganya, siapa? Ayo sini, kamu saja yang masuk. Kalau ada orang lain yang mau masuk tanpa ada izin jangan dikasih. Ya. Jadi penting keluarga itu dan teman-teman yang mengerti itu di sekitar kuburan semua. Itu sangat penting karena banyak orang yang istilahnya fuduli kepo. Ya. Maunya dia saja yang ngurus. Ya. Jadi kasih keluarganya yang ngurus, karena memang mereka yang lebih berhak. Jadi diturunkan kepala duluan, kemudian hadapkan ke arah kiblat. Jadi
seperti ini, mohon maaf ya. Nah, beginilah nanti posisinya di dalam kuburan. Mukanya menghadap ke ini bisa diganjal, diganjal ya. Kalau memang tidak bisa ini, diganjal saja pakai tanah misalnya. Jangan bantal, kemahalan bantal ya. Ya, Tanah yang dikasih tanah yang dibulat-bulatkan, ditahan semua seperti ini. Dan ketika meletakkan jenazah ini ucapkan Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah di atas agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi letakkan Bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian buka saja ini semuanya. Dibuka semua. Setelah itu beres semua, baru kemudian kasih papan atau apa biasanya ya. Atau dedaunan misalnya di sini yang bisa dipakai nutup-nutup apa semua ya. Setelah itu sunnahnya memang kita yang di atasnya sudah beres ini. Capek Pak? Nah. Kan ada yang mukanya dibuka itu Ustaz. Mukanya enggak. dibuka terus Dikasih bantalan seperti itu ya. Dikasih tanah gitu. Hanya mukanya dibuka itu. Sebenarnya tidak ada tuntunan seperti itu. Setelah di kuburan talinya dibuka. Dibuka begini saja biasa. Ya. Berarti tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Ya. Jadi, wallahu taala alam, saya tidak menemukan tuntunan untuk membuka wajah. Tapi ada bagian yang terbuka tidak masalah. Ya. Kalau ada yang membuka juga tidak masalah. Ya, karena dibuka wajahnya Ustaz. Cuman dilonggarkan saja biasanya. Buka saja itu. Kainnya bukan wajahnya enggak. Iya, betul. Terkadang saya pernah juga menurunkan. Iya. Jadi tidak dibuka gini enggak. Ya. Mukanya sedikit jadi Tetap tertutup. Tadi itu dibuka. Iya. Dilonggarkan saja. Tapi dilonggarkan. Ya dilonggarkan. Dilonggarkan saja. Cuma tadi itu betul. Saya kadang-kadang ini maaf. Dengan kalau on tanah kadang-kadang. Saya tidak taruhkan. Jadi kecewa mungkin gitu kan. Ya, saya ambilkan aja kan. Di dalam anunya itu. Sering saya digitukan. Betul itu Pak. Cuma lagi-lagi dan lagi, apalagi keluarganya ngomong. Ji, buka taruhan tanah. Saya dalam posisi kita, saya tidak lakukan apa yang mereka minta. Jawa itu, saya hanya menghargai itu. Tapi apakah itu barangnya ada dasar, walau bisa. Iya, tidak ada keterangan soal itu. Iya. Jadi mungkin biasa orang tua dulu kan kita miringin ini jenazah ini. Ini kepalanya kan nggak lurus ini. Belok samping sini. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah tanah di sini. Iya, takutnya pegel kepala. Iya. Bisa jadi seperti itu, biar lurus, enak seperti itu kayak orang, kayak orang berbantal. Iya, seperti itu. Ya. Jadi kemudian akhirnya diwaris-wariskan ke sana kemari, akhirnya tanahnya ditaruh di dalam. Ini di desa ayah saya, itu kan kebiasaannya satu makam itu nanti dipakai lagi. Iya, dipakai lagi. Ada benarnya adalah pembusukannya biar lebih cepat. Lebih cepat ya. Ini kan tidak langsung kontak dengan mikroorganisme di tanah ini, supaya dibuka itu biar cepat ini pembusukannya. Pembusukan nanti 2 tahun itu dipakai. Sudah pakai lagi ya. Ya, bisa jadi fungsinya demikian. Al-muhim yang jelas itu tidak masalah sebagian dibuka apa dan sebagainya itu tidak masalah. Karena di zaman sahabat dulu ada sahabat yang kain kafannya tidak cukup. Nggak nutupin semuanya. Akhirnya ditutupin pakai daun-daunnya sudah cukup. Jadi, tidak mesti semua tuh harus ketutup begini, enggak. Tidak masalah. Kalau yang dibuka di makam menghadap kiblat, tutup mukanya saja. Iya, sama badannya. Maksudnya yang dibuka nyium tanah itu kan hanya ada muka ya. Iya. Kalau ke badan ke kaki kan nggak perlu. Nggak perlu. Ikutannya yang dibuka. Iya. Cuma ini dibuka deh Pak. Ya, dibuka juga. Ini kita buka. Semua tali-tali dibuka. Semua dibuka. Termasuk kancing kan maaf. Kadang-kadang kan dia pakai juga Pak. Peniti ya. Ada ini makanya sudah disiapin juga peniti ini. Maksud saya yang dibuka yang kelihatan hanya wajahnya aja. Tapi tidak terbuka vulgar Pak.
Jadi iya tidak ada. Nyiumkan ke tanah seperti itu ya, itu tadi yang kita bicarakan tadi itu. Ya. Kalau ada tuntunan memang tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Tapi kalau mau memang ada sebagian yang terbuka juga tidak masalah. Bukan sesuatu yang yang aib seperti itu. Agar kita tahu saja. Iya, agar kita tahu saja kebiasaan masyarakat ini. Oke. Ya. Apalagi setelah itu kita tutup pakai tanah. Nah, sunnahnya memang setiap orang yang ada di situ itu kasih 3 kali tanah pakai genggam. 1, 2, 3. Jadi semuanya ikut nguburin. Ya. Pada saat dikuburin maupun sebelum dikuburin kasih 3 tanah seperti itu. Mulai kubur semuanya, ya, sampai atas dibuat gundukan. Gundukannya tidak lebih dari 1 jengkal. Ya. Jadi gundukan seret seperti itu. Kemudian dirapikan. Ya, dirapikan seperti itu. Terus kemudian dikasih tanda. Cerak, sudah beres. Ya. Setelah itu didoakan. Sebelum pergi semua doakan semua sudah. Alhamdulillah. Doanya apa sih? Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu bil qawli tsabit, seperti itu. Ya, karena ada sabda Rasulullah SAW, salu li akhikumul istaghfiru li akhikum wasalu lahul maghfirah fa innahu ana yus'al. Mintalah ampun untuk saudaramu dan mintalah kepada Allah supaya dia bisa menjawab pertanyaan di kuburan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia mau ditanyain oleh malaikat. Nah, setelah beres didoakan semua terus kemudian bisa bubar. Ini Ustaz, ya. Ada beberapa ini diadzankan. Ya. Di dalam itu bagaimana? Iya, itu juga ada hadis dhaif soal itu, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak kita amalkan. Tapi biasanya ke Ramadan itu ditalkinkan. Iya, itu memang budaya. Kalau kita baca kitab fikih, ya, kalau kita baca fikih mazhab Syafi'i, saya ngajar juga di kitab Matan Abi Suja, ya, itu tidak disebutkan yang demikian. Ya, bukan sesuatu yang jadi tuntunan. Ya. Dan biasa di Mekah Madinah kita nguburin itu, ya normal kayak begitu aja sudah. Nah, padahal di sana mazhab Syafi'i juga ada, Hambali juga ada. Jadi kalau Ustaz kan bilang memasukkan ke liang lahat, iya, itu kan dari sana, iya, arah kaki, iya, ke arah kepala. Tapi saya sering lihat dari samping sini, ya, diterima oleh yang di bawah. Ya, itu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi tidak masalah, sah. Tidak masalah. Cuman memang tuntunannya memang kita dari arah kaki. Wallahu taala alam apa ininya, apa hikmah dari Rasulullah SAW. Tapi memang segala sesuatu itu kita muliakan dari kepala dulu. Mungkin karena kebiasaannya sering saya lihat ya, dari tengah sini, gampang menerima yang menerima di bawah. Ya, itu mungkin sisi mudahnya barangkali yang dilihat. Ya. Tidak masalah. Cuman sunnahnya memang dapat pahala yang lebih besar kita masukkan dari arah kaki. Ya, banyak khilaf lah dalam dalam pengurusan jenazah ini. Ya, banyak hal. Ya, kita lapang-lapang dada saja sudah. Yang kita sedang urus ini jenazah. Ya. Bukan yang kita utamakan orang-orang yang ada di seputar kita, yang jadi pusat perhatian kita yang harus kita layani sebaik-baiknya adalah jenazah. Nah. Terkait tadi hilafiyah pengajaman misalnya kayak ya, kebiasaan dari masyarakat sini kan biasanya. Iya. Terus kita misalnya sebagai anak atau apa mempunyai hak juga kan atas. Iya, makanya yang turun ke bawah itu memang keluarga. Iya. Nah, jadi kan kebanyakan ada yang minta-minta ya sudah. Kalau kita yang punya pendapat ya. Ya, insya Allah orang Indonesia ini orangnya rata-rata itu toleransi, ya insya Allah enggak. Literasi kurang. Ya, saya pernah menguburkan jenazah. Dia minta saya yang nguburin di tempat yang paling barangkali riskan untuk itu. Di 2 tempat paling riskan. Ya. Untuk saya tidak melakukan hal-hal yang biasa di tengah masyarakat. Tapi saya mempermaklumkan. Mohon maaf mami-mami, para tuan guru, karena saya yang dipercaya, saya mau menguburkan ini cara Mekah Madinah. Ya sudah, orang paham sudah cara Mekah Madinah karena mereka sering haji, sering umroh. Ya. Paham mereka sudah. Ya.
Pernah juga di satu kuburan saya bilang kita ini bersaudara sama muslim. Ya. Jadi yang berbeda-beda madhab dan sebagainya tidak menghalangi kita ini saling mendoakan. Buktinya kita datang semua ke tempat ini. Jadi tempat ini sekarang ini tempat kita mendoakan jenazah. Tempat kita memuliakan dia. Ini pertemuan terakhir kita dengan dia. Ya mari kita hilangkan yang namanya perselisihan apa segala macam itu. Hal-hal yang barangkali ya memberatkan jenazah di kemudian hari. Ya sudah, kita sama-sama ikhlas sajalah sudah. Ya akhirnya semua orang legowo juga. Ya. Mohon maaf misalnya saya berpendapat demikian. Saya yakin kita semua ini orang yang punya toleransi yang tinggi. Ya. Itu juga kalimat-kalimat seperti itu insya Allah bisa membuat orang dulu. Ya. Dan orang juga insya Allah akan paham lah seperti itu. Ya, sebagaimana kita juga sebagian di antara kita juga kalau hadir di tempat-tempat yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang dipahami juga akan toleransi juga. Ya biasa. Kita di tengah masyarakat seperti itu. Ya. Yang penting jangan bikin ribut di kuburan saja. Ya. Oh ya Ustaz, sebelum tadi masih posisi belum ke kuburan. Ya. Ada beberapa masyarakat menyampaikan kalau jenazah punya hutang piutang itu untuk disampaikan ke keluarga untuk diselesaikan, itu bagaimana? Iya, pengumuman demikian sebenarnya tidak pernah dilakukan, cuman saya sih berpendapat pribadi wallahu taala alam ya. Yang penting jangan di masjid aja. Ya. Kalau di pekuburan barangkali ya mari silakan, saya tidak tahu nih siapa saja ya. Ya istilahnya mau menyelesaikan semua urusan. Memang yang paling bagus itu kita selesaikan semua utang piutang sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan. Tanya keluarganya apa, mana utang-utangnya semua. Jadi saya yakin sih kalau keluarga insya Allah tahu apa siapa saja yang berutang dan sebagainya, kemana saja yang berutang, itu diselesaikan semuanya sebelum kita mandikan. Itu paling bagus demikian. Karena utang itu menjadi penghalang dari jenazah tersebut bisa berjalan dengan sempurna di akhirat. Yang berutang, kalau yang ngutangin yang ngutangin ya sudahlah. Itu bagus itu. Kira-kira apa pahala orang yang memandikan jenazah kira-kira sehingga kita termotivasi untuk memandikan. Iya. Kira-kira apa kita Iya. Jadi kalau tadi digambarkan pahala orang yang mensolatkan dan orang mengantar jenazah itu gambarannya seperti Gunung Uhud. Ya. Pahalanya sebesar Gunung Uhud. Ya. Tentu saja yang memandikan jenazah, kemudian yang mengkafani jenazah, itu kalau tadi itu sholat jenazah dengan mengikutinya itu hukumnya sunnah sebenarnya. Ya. Jadi kalau ini yang satu ini hukumnya sebenarnya wajib yang kita jalankan. Ya. Jadi kalau tadi pahala sunnah saja sebesar Gunung Uhud, apalagi pahala yang wajib yang kita tentu akan lebih besar pahalanya daripada Gunung Uhud. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang fardu kifayah. Ya. Walaupun sebenarnya sholat dengan menguburkan itu juga fardu kifayah, akan tapi yang digambarkan oleh Rasulullah itu pahala sunnah. Karena kalau sudah ada yang mensolatkan, yang lain itu memang sunnah saja untuk ini. Tapi kalau yang kita kerjakan ini tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Artinya tidak bisa rame-rame orang mandiin, tidak bisa rame-rame orang kafanin, itu hanya terbatas beberapa orang saja. Nah itu tentu pahalanya luar biasa itu. Luar biasa besarnya. Lebih besar daripada Gunung Uhud. Wallahu ta'ala alam. Wa iyyakum wa iyyakum. Cukup kayaknya ya. Ya. Soalnya nanti kalau ada jenazah beneran ya sudah siap semua ini. Ya. Di masjid kita ini belum ada Pak Ustaz panitia untuk urusan jenazah, mungkin kita akan buatkan bentuk saja ya. Ya istilahnya orang yang pertama yang berpengalaman mandiin jenazah di kampung-kampung itu memang ada kesempatan pertama dulu pada saat dia belajar. Ya. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi kita mau mulai kan demikian. Ya. Izin nanti mungkin Pak Ustaz jadi adanya. Ya insya Allah saya siap untuk ini. Ya. Kapan saja yang penting ada di tempat insya Allah. Ustadz juga beliau siap juga. Ya. Ya.
Ya. Barangkali cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.